ada kopi diminum buat vitalitas itu gimana itu? Kira ada nggak itu? Atau hanya mitos mungkin? Kalau menurut teman saya, diskusi dengan teman ada sih. Yang penting kita setiap hari rutin. Menjadi konsumtif kopi telah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat. Tua, muda, pria maupun wanita. Mulai dari warung, kedai hingga kafe di hampir semua kota di Indonesia kini menjamur. Termasuk Kota Palu, ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, yang masing-masing kafe dipadati pengunjung dan komunitas pecinta kopi. Ini pula yang mengilhami Ismail Salahuddin, aparatur sipil negara di pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang sejak 5 tahun lalu mulai menyukai kopi. Ia juga piawai memainkan alat baristanya, hanya untuk sekadar menyeruput kopi atau menyeduhkan kopi untuk teman sekantornya. Tak hanya itu, semua tentang kopi dipelajarinya. Mulai dari jenis cita rasa yang terkandung dalam biji kopi, mencicipi kopi terbaik di Indonesia bahkan mancanegara. Ismail adalah seorang PNS yang mengisi waktu senggangnya meracik kopi ala barista. Keahliannya menyeduh kopi sudah dijadikan hobi. Ismail memang sangat menggilai teknik meracik kopi. Ia tak segan-segan merogoh kocek hanya untuk membeli biji kopi dan alat barista. Bicara hobi dan cita rasa, kata dia hal yang tidak bisa diperdebatkan. Jika sudah hobi, apalagi dibarengi cita rasa, hanya satu kata, yaitu kepuasan. Ya, inilah dia yang barusan kita lihat saksikan, ASN yang punya hobi barista. Beliau salah satu aparatur sipil negara, beliau sahabat saya yang bekerja sehari-hari di Pemprov Sulawesi Tengah. Jadi sedikit saya sampaikan, memang beliau kalau hari ini kita lihat pakai dinas, kita podcastnya sudah di luar jam dinas, jadi sudah sore, karena kita mau menampilkan bagaimana seorang ASN yang punya hobi menyeduh kopi dengan keahlian dan peralatan ya mirip-mirip barista lah. Makanya beliau saya undang di sini. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman di luar. Artinya seorang ASN saja bisa punya talenta yang bisa dikembangkan sambil kerja sebagai ASN. Apalagi kita yang mungkin punya kemampuan atau punya modal sekalian. Oke, beliau adalah Ismail Salahuddin. Oke, Assalamualaikum Bung Ismail. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi, karena kopi sekarang digandrungi oleh semua kalangan. Kota Palu pun sekarang lagi menjamur kafe dan warung kopi. Mulai dari bagaimana Anda memulai menggeluti hobi sebagai seorang ya barista lah, barista sambilan, meskipun hanya untuk di kalangan teman-teman gitu. Pertama tertarik sama kopi ini karena kopi lagi booming. Merasa tertarik untuk belajar kopi. Kopi kan penanganannya sangat kompleks. Dari tanamnya sampai di atas meja itu sangat kompleks penanganannya. Jadi saya meluangkan waktu belajar secara otodidak sama teman, banyak membaca, diskusi-diskusi sama teman. Kebetulan teman saya ada yang sekarang mantan barista, sekarang dia jadi roaster di Kota Palu. Saya banyak belajar sama beliau, sehingga pentransferan ilmu beliau langsung saya praktekkan, sehingga sampai saat ini alhamdulillah masih menyeduh. Begitu. Terus Anda kan setiap harinya itu, bukan setiap hari sih, di waktu-waktu luang saya lihat itu, karena memang saya setiap hari berinteraksi dengan beliau. Di waktu-waktu tertentu kalau senggang, Anda biasa bawa alat kopi ke kantor, meskipun hanya beberapa alat. Berapa banyak alat yang Anda siapkan? Yang sudah siap, yang ya adalah
mungkin 10-an ada. 10 10 macam jenis alat. alat manual brew ada. Tapi sebagian di kantor, sebagian di rumah. Anda bisa buka kafe itu. Bisa. Kalau kafe untuk manual brew bisa sebenarnya, sudah layak buat kafe. Buat tempat nongkrong teman-teman bisa. Punya rencana untuk buat kafe? Rencana panjang, tapi kan sekedar hobi, yang penting kita ngumpul ngopi. Iya, gitu ya. Nah, kopi biasa sebelum ke kantor buat kopi di rumah, taruh di tumbler bawa ke kantor. Sampai di kantor mau ngopi, ada kopi di kantor, ada alat buat lagi di kantor dengan teman-teman. Di waktu senggang Di waktu senggang, waktu istirahat, Ah. menjelang pulang kantor sore. Karena waktu sore kita butuh kafein, karena kita lagi capek. Terus sebesar apa pengetahuan Anda tentang kopi? Sampai hari ini masih terus belajar karena kalau kita belajar manual brew itu butuh skill yang mumpuni. Manual brew apa maksudnya? Manual brew itu menyeduh pakai alat manual. Ah. Kalau di kafe kan pakai mesin kopi, mesin espresso. Ya tapi alat-alat Anda itu kan saya lihat hampir sebagian besar ada di kafe. Iya, karena kafe kan menyediakan manual brew sama yang pakai mesin. Ah. Dan sudah standar kafe sebenarnya. Itu. Ah. Seperti itu. Terus mengenal kopi dari berbagai jenis kopi. Kopi ini kan banyak jenisnya ini. Iya, sebenarnya ada 3 jenis kopi, Robusta, Arabica, sama ada satu lagi. Tapi yang lebih kita kenal hanya Robusta sama Arabica. Gitu. Kalau Arabica dia penikmatnya kalau untuk Indonesia masih kurang, tapi ada orang-orang tertentu yang penikmat Arabica manual brew filter pakai V60 atau apapun namanya, karena dia aroma buahnya lebih, sensasi buahnya lebih ini, bermacam-macam sensasi buah yang ada dalam kopi, aroma rasa segar. Artinya kalau mau menikmati kopi sesungguhnya di Arabica itu ya, Iya. Kan Karena dia asli, kopinya tanpa campuran susu apapun. ya creamer, gula, susu dan kawan-kawan. Iya, kopi to yang kita seduh. Tergantung si penyeduhnya mau mengangkat rasa apanya, manisnya. Itu bisa. Gimana caranya itu? Mau menyetel itu? Ada teori khusus. Boleh ada dari sini kan? Ada perhitungan khusus. Misalnya. Kalau menurut saya kuncinya kalau untuk manual brew itu di seduhan pertama. Seduhan pertama itu kita mengangkat body. Body itu rasa pahit di kopi itu kita bisa setel. Mau dikasih agak kuat, agak strong atau agak tipis di seduhan pertama. Seduhan selanjutnya itu rasa manis dan seterusnya. Bagi saya menyeduh itu adalah kuncinya seduhan pertama sama seduhan kedua. Oh gitu, bukan berarti seduh terus ampasnya di seduh kedua, maksudnya tuangan keduanya itu. Oh gitu ya. Karena saya sekarang lebih tertarik sama alat yang baru dikeluarkan oleh Australia, namanya Tricolite. Saya passion ngopi saya cenderung ke situ. Saya sudah tidak paham dengan apa jenis alat yang Anda sebutkan. Karena rasa kopi itu pakai alat itu lebih kompleks dan lebih manis. Manis alami maksudnya? Iya, manis buah. Kopi itu kan jadi jenis buah, kan? Jadi manis buahnya keluar. Semakin dingin semakin manis, bukan semakin asam. Oh. Ya. Terus ada yang dibilang kalau kopi gitu, tapi itu loh mungkin perlu pembuktian ya. Soal orang kalau minum kopi asam lambung apa segala macam. Tapi sudahlah, kita tidak ngobrol soal itu, karena itu bisa beda persepsi apalagi dengan medis. Terus kan kopi tadi Anda bilang ada yang muncul manisnya, asamnya. Semua kopi begitu, semua jenis kopi, maksudnya kalau semua Arabica gitu. Iya, semua Arabica itu pasti ada manisnya dan ada asamnya. Tinggal kita mau angkat rasa apanya. Tapi kan ada yang lebih dominan, misalnya gini, kopi Napu untuk Sulawesi Tengah atau kopi Gayo mungkin beda karena dipengaruhi kultur alamnya mungkin. Iya,
kopi itu kan setiap daerah beda-beda. Kalau macam kopi Aceh dia dipengaruhi oleh aroma rempah. Pernah saya buat kopi di rumah. Sementara buat kopi, istri saya dari luar buka pintu masuk, dia bilang, apa dimasak ini? Bau sekali rempahnya. Saya bilang bukan memasak tapi lagi menyeduh. Oh gitu ya. Aroma rempahnya itu lebih keluar, lebih kayak pedis-pedis jahe begitu. Ini pengalaman pribadi saya di rumah. Iya, iya. Mereka bilang apa dimasak ini? Kok agak pedis-pedis? Saya bilang ini bukan lagi memasak tapi lagi menyeduh kopi. Ini kopi Aceh Gayo. Nah, dan itu rasa ya, dia bilang ya seperti itu rasanya, memang ada pedis-pedisnya. Seperti itu. Jadi lingkungan alam itu mempengaruhi Ya. anunya, tumbuhnya sampai ke mempengaruhi buah. Kalau yang saya baca seperti itu. Kalau kopi Toraja lebih kuat ke bodinya lebih strong, lebih enak. Kopi yang bagus itu kan setahu saya di dataran tinggi, di ketinggian berapa sih sebenarnya? Kalau Arabica itu di atas ketinggian 1000. Kalau Arabica di bawah ketinggian kalau Arabica di atas ketinggian 1000, dari 1000 ke atas. Semakin tinggi MDPL-nya di permukaan laut, semakin enak kopinya. Seperti itu. Kalau Robusta di bawah 1000. Apa bedanya dua itu? Kalau dari cita rasa? Kalau Robusta dia lebih pekat, lebih strong. Kalau Arabica dia bervariasi, asamnya ada, manisnya ada, sama pahitnya pasti ada. Tapi pahitnya tidak terlalu pahit seperti Robusta. Iya, iya. Jadi dia semacam aneh ya, bisa di setel gitu, mau yang seperti kita tadi sore kan. Iya, iya. Bapak, harusnya kita bawa kopi di sini. Kopi minum tadi sore sebelum kita kesini 3 jenis kopi yang berbeda dan semuanya Arabica. Masing-masing punya rasa tersendiri. Itu maksud saya tadi, dari semua Arabica itu. Ya, karakter kopi Arabica kan beda-beda. Ini sih. Yang pasti alam yang mempengaruhi ya. Iya, seperti itu, dan tanahnya juga tuh. Kopi Lampung Robusta dibawa ke sini ke Napu kan beda, hasilnya beda. Iya. Jadi alam yang mempengaruhi. Ditanam di sini ya, kalau ditanam di sini. Tapi bibitnya dari Lampung. Dari Lampung. Iya. Tapi kan kopi itu kan gampang dicari. Kopi yang ditanam itu kan gampang ditelusuri. Nah, itu. Tapi ada jejaknya di situ. Ada jejak kayak kopi Lampung, kopi Robusta Lampung ditanam di sini. Ada beda sedikit tapi dia tahu jejak nenek moyangnya dari Lampung. Dia tahu strukturnya. Kopi kan di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda kan sudah masuk. Jawa Barat sekarang kan jadi pengekspor kopi. Toraja, Aceh. Iya. Yang terbesar kan Aceh. Untuk Indonesia ya, terbesar Pulau Sumatera, kedua Jawa, ketiga Sulawesi. Sulawesi masuk ya? Sulawesi Toraja. Oh, Toraja. Papua kemarin saya beli kopi Papua itu agak menarik juga. Gimana rasanya itu? Manis, karena dia ketinggian 1500. Jadi semakin tinggi kopi itu rasanya semakin kompleks. Semakin kompleks. Yang tadi kita minum itu adalah kopi Jawa Barat. Di Mandarin Pink. Yang enak. Yang baru 4 hari lalu di roasting. Yang kita minum sama-sama tadi sore sebelum kesini itu. Sama kopi apa tadi? Kamanuru, Sigi. Oh, dari Sigi itu Kamanuru ya? Iya, yang ketiga tadi kita minum Kamanuru. Yang kedua tadi Lemon Tongoa, Palolo. Kopi-kopi kita juga bagus di Sigi. Karena ketinggiannya Sigi, Dombu. Cukup bagus ya? Bagus, karena dia di atas ketinggian 1000. Itu tadi saya pikir itu apa nama kopi? The Mandarin Pink. Saya pikir dari Cina tadi karena Mandarin. Bukan memang dari sini. Bukan, karena dia lebih tesnya lebih cenderung ke orange juice. Asamnya asam orange juice. Yang kita minum tadi. Manisnya ada tapi kecenderungannya asamnya asam orange juice, asam jeruk. Bagaimana kalau kita makan jeruk? Kayak begitu tadi rasanya. Terus dari mana dapatnya kopi-kopi itu? Apa memang sengaja beli koleksi atau
Saya memang punya niat bagaimana saya bisa mencicipi kopi-kopi Indonesia. Saya mau cari tahu ciri khas setiap daerah. Sumatera, kopi Aceh masih ada, sudah berapa kali. Ciri khasnya lain, Pulau Jawa lain, Sulawesi lain, Papua juga lain. Jadi memang Indonesia ini kompleks kalau bicara kopi. Sebenarnya Indonesia ini punya kaya terhadap kopi sebenarnya. Itu dapatkannya tadi itu beli, pesan, atau mungkin Pesan. sudah punya kerjasama dengan brand-brand? Enggak, saya lihat kopi yang mana menarik buat saya coba beli. Pernah kemarin saya pesan kopi Ethiopia. Ethiopia memang luar negeri? Iya. Menurut si penjualnya Ethiopia, memang ciri khas kopi Ethiopia kan bijinya kecil-kecil. Sampai segitu Anda tahu ya? Iya. Saya punya rasa penasaran tinggi tentang kopi, sehingga saya belajar kopi, cara menyeduh kopi. Jadi ketika kita bicara kopi ya, mari kita bicara kopi Indonesia, kopi dunia. Pengekspor kopi terbesar di dunia kan Kolombia, kedua Brazil. Oh, yang itu belum dirasa itu ya, gimana rasanya? Iya, dan kopinya mahal. Kopi termahal kan Panama, Geisha. Kopi Geisha dari daerah Panama. Seperti itu. Tapi kita punya kopi Indonesia menarik. Lokalan kita saja Sigi itu luar biasa. Dombu sama Palolo, Lemontongo itu luar biasa. Kopinya bagus. Dari segi kualitas rasa? Iya, dari segi kualitas rasa. Kualitasnya kan dari petaninya, cara mengelola kopinya dari awal. Sebenarnya kopi ini dari tanamnya, dari pertama ditanam itu perawatannya dia sudah kompleks untuk menciptakan rasa kopi yang bagus dari tanamnya, perawatannya, sampai pasca panennya. Yang berpeluang, yang banyak mempengaruhi sekarang itu adalah pasca panen. Bagaimana caranya mengelola kopi pasca panen itu, petik merah. Sekarang peneliti kan mencari kopi ini dikasih bagaimana pasca panennya sehingga ada rasa yang keluar, rasa baru yang keluar, seperti itu. Kalau di daerah kita di Sulawesi Tengah itu ada berapa jenis kopi yang paling tidak bisa diandalkan lah? Robusta sama Arabica, dua itu saja kopi pada umumnya. Daerahnya, daerah mana semua itu? Kalau kopi terbaik di kita ini di Napu. Kalimago itu kemarin dapat juara 4 tingkat Indonesia tahun lalu. Kalimago itu juara 4 kontes kopi Robusta se-Indonesia tahun 2021. Itu Robusta. Saya lihat, saya kenal yang punya. Nanti kapan-kapan yang punya Kalimago kita undang di sini podcast. Saya banyak bincang juga sama yang punya Kalimago. Dia rawat kopinya itu seperti bagaimana kopi di Jawa dirawat, seperti itu. Dan barusan ada kopi lokal Sulawesi Tengah yang harganya sangat mahal dijual. Kalimago itu ya? Kalimago. Padahal dia Robusta loh. Robusta dia bukan ya? Bukan. Robusta yang beliau jual, pemiliknya jual itu sudah harga Arabica. Iya kan, Arabica yang lebih mahal kan? Iya, Arabica lebih mahal. Tapi Robustanya beliau ini berani beliau jual masih green bean, belum di roasting, itu harga Arabica. Bahkan lebih mahal dari Arabica per kilonya. Saya pernah dikasih tester sebelum lomba kopi kemarin, berapa tahun sebelumnya saya diberikan 3 kilo. Dan kopinya luar biasa. Bisa menyaingi luar lah. Dan dia jualnya di luar Sulawesi, bukan di Sulawesi. Hanya 1-2 orang Sulawesi yang punya kafe beli sama beliau. Tapi beliau satu kali panen 1,5 ton jualnya ke luar Sulawesi. Kenapa? Karena kualitasnya bagus, pakai grade A, grade B, grade C. Oke, kita hampir ini kalau mau bahas kopi dengan beliau ini memang butuh waktu setengah hari lah paling tidak untuk sekarang karena waktu juga kita dibatasi. Kita bicara roasting. Bagaimana itu roasting itu? Saya tahu Anda juga sering sepintas saya dengar ngomong soal biasa di kantor roasting dengan suhu ini. Paling tidak saya tahu Anda punya pengetahuan juga selain kopi, cara kerja roastingnya pun kan. kerja roasting itu punya skill tertentu dia. Kalau teman saya dia sudah sekolahkan, makanya dia berani buka menjual kopi dengan roasting bean. Saya banyak belajar dengan dia. Tapi
merosting ini kita punya cukup jam terbang yang tinggi sebenarnya, sama dengan menyeduh. Kalau kita tahu ilmu dasar menyeduh, tapi setelah itu kita tinggali berapa tahun baru kita menyeduh lagi, pasti agak ini. Jadi roasting dan menyeduh itu adalah ilmu yang harus kita ulang-ulang. Roasting itu butuh skill, dan meskipun kita sudah tahu teknik dasar merosting, tapi kalau kita tidak pahami bagaimana cara kerja mesin roasting kita, makanya ketika ada mesin roasting pasti kita belajar dulu bagaimana cara kerjanya mesin, passionnya bagaimana dengan kita ini. Karena itu mempengaruhi rasa juga ya? Iya, mengangkat rasa itu sama mereka, dan mereka harus pelajari setiap daerah-daerah punya Asal kopinya. Asal kopinya itu cita rasanya, notes-nya apa? Kopi ini apa notes-nya? Terserah dia mau angkat notes-nya itu atau notes lain di kopi itu yang dia mau angkat dari beliau. Kalau penyeduh itu kan sekitar 5-10% saja skillnya penyeduh untuk mengangkat rasa kopi. Tapi kuncinya itu adalah dari pasca panen sama si roaster. Roaster itu ya. Roaster. Dia mau bawa kemana yang dirasa? Iya. Gitu. Makanya dia harus pelajari. Dia pelajari mesin roastingnya, dan dia pelajari karakter kopi masing-masing daerah itu. Itu yang susah. Di Palu mesin roasting banyak. Tapi untuk mencapai ke level itu tidak semua orang bisa. Gitu. Ya. Bisa dihitung di jari sebenarnya. Iya. Seperti itu. Nah, terus kalau keahlian roasting itu punya ilmu tersendiri. Iya. Anda juga saya lihat kalau bicara seduh, saya lihat pakai timer, pakai ukuran-ukuran tertentu, itu memang dibutuhkan itu ya, Iya. untuk menyeduh itu. Apa fungsinya itu? Pertama, berapa gram kopi kita pakai menghasilkan air kita pakai berapa mil. Itu ada perbandingannya. Dalam menyeduh ada perbandingan. Umpamanya 10 gram kopi, kita mau pakai 1 banding berapa? Seperti itu. Kalau 1 banding 13 berarti 10 gram kopi airnya 130. Seperti itu, terserah. Suhu air? Suhu air mempengaruhi. Tapi kalau alat yang saya pakai ini suhu air tidak mempengaruhi. Dia air mendidih 100 derajat. Kalau alat-alat lain, kesepakatan para penyeduh, mungkin mereka dapatkan rasa yang kompleks di panas air 85 derajat sampai 95. Di situ panas air seperti itu yang mereka pergunakan dalam menyeduh kopi. Tapi itu kan hanya sebagai patokan dasar, tergantung masing-masing orang mau pakai itu atau tidak. Atau air yang panas 100 derajat dia mau seduh, tidak ada masalah. Kan persoalan rasa ini kan persoalan yang buat ini. Tapi kalau kita buat kafe ya kita harus membuat kopi sesuai dengan seleranya selera konsumen, karena kita jualan seperti itu. Tapi ada passion yang harus kita pertahankan bahwa kopi kita ini loh levelnya. Punya cita rasanya sampai di sini. Ya. Tapi kalau ada orang minta lebih lagi atau bagaimana ya kan kopi ini kan bisa didiskusikan. Kenapa kopi sampai tumbuh bagus? Karena ada perbincangan. Sementara kita buat kopi, ada komunikasi yang menarik di situ antara si barista dengan konsumen. Karena konsumen ini rasa ingin tahunya tentang kopi ini besar. Seperti itu. Beda dengan warung kopi. Kalau warung kopi, kalau tunggu datang diminum karena dia kopi susu. Tapi bicara filter sangat menarik sebenarnya. Rata-rata kalau manual brew pasti orang diskusi dulu. Diskusi kopinya dari mana, cita rasanya apa. Saya mau yang agak ini tidak terlalu strong, ada yang ini agak manis, seperti itu. Terus ada mitos bilang kalau ada kopi diminum buat vitalitas itu gimana itu? Kira ada enggak itu? Atau hanya mitos mungkin? Kalau menurut teman saya, diskusi dengan teman ada sih. Yang penting kita setiap hari rutin minum, pasti. Jadi 2 saja itu. Kalau bukan kita strong, asam lambung.
Bukan persoalan strongnya, tapi rutinitasnya kita minum kopi. Kebutuhan tubuh kita minum kopi itu di atas jam 9 pagi sampai jam 12. Jam 1 setengah 2 sampai sore jam 5. Di jam-jam kritisnya kita itu kalau pekerja itu sore itu kita butuh kafein. Pasti orang sudah down. Tapi ketika kita minum kafein, kita semangat lagi untuk seperti itu. Memicu semangat, mungkin adrenalin, mungkin kan gitu. Kalau vitalitas ya nantilah kita bicara soal itu karena itu masih panjang pembuktiannya. Sekarang mungkin terakhir mungkin saya tanya, biasanya kalau saya dengar kalau dari biji kopi, kalau memang pecinta kopi, dia bisa cium aroma kopi, baik yang sudah di roasting atau masih biji. Dia tahu bahwa kopi ini kopi dari sini, dari daerah ini. Itu memang betul bisa ditahu itu. Bisa, tapi butuh sensory skill yang lebih. Karena mereka itu lidahnya sudah sudah disertifikatkan. Lidahnya itu bisa dia tahu kopi dikecap saja, bukan sekedar dia serumput, dia tahu kopi ini mengandung ini. Berarti dari sini dia ini. Nah, tapi tidak setengah mati juga kalau dari sini. Kalau untuk Indonesia mungkin kalau sudah level sudah pro bisa tahu seperti itu. Tapi dari hasil kalau kita mencium kita bisa tahu, karena aroma manis pada kopi itu ketika kita cium sudah keluar. Aroma coklat, hazelnut, sudah ada aroma seperti kopi tadi kan aroma jusnya, begitu kita buka aroma jusnya sudah menguap. Orange juice maksudnya itu. Berarti mungkin dia di seputaran itu mungkin banyak yang tanam. Tidak tahu, karena sekarang kopi pasca panennya saya lihat sekarang orang banyak cara yang dilakukan bisa menghasilkan aroma. Sudah teknik dari fermentasi sudah mulai banyak yang bisa mengangkat rasa seperti itu. Tapi masing-masing orang bereksplorasi sekarang. Petani itu bereksplorasi tentang mau diapakan ini kopi ini, apanya yang kita mau. Banyak cara yang mereka lakukan untuk menciptakan rasa baru seperti itu. Tapi cara-cara alami maksudnya, dari fermentasi segala macam itu. Iya. Oke, bro, mungkin cukup sekian dulu bincang-bincang singkat kita karena memang waktu kita memang dibatasi. Ini terus sudah mulai kode-kode kan. Jadi mungkin di lain waktu kita akan ngobrol lagi, mungkin masih urusan kopi tapi sudah di level yang siapa tahu mungkin Bapak juga sudah mau buka kafe kan bisa. Insya Allah. Ya, kita doakan. Oke. Pak Mail, terima kasih, sukses selalu. Oke, kita akan ketemu lagi di Kabar Palu, mengabarkan yang pantas dikabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.